Slide-nya sudah terbaca? Yes. Ya, oke, kita mulai. So for this meeting, we will discuss about the relationship between poetry and history. Okay, so in this part, we will discuss about introduction. So starting from the introduction part of this slide, of this material, the historical sees it in terms of social, political, and cultural context from which it emerges. Indeed, few poems are likely to be without indication of the period in which they were written. Through the evidence language, they may be more or less prominent in a given works. Okay, so related to this first part, actually historical context sometimes deals with the social background of the particular era or political aspect or cultural aspect in the particular area, or even like religion aspect at the time. Oke, so kalau kita melihat dari segi historis itu agak lebih luas. Jadi historis itu bisa berkaitan dengan sisi politik di zaman tertentu, di waktu-waktu tertentu di zaman dulu, atau bisa juga berkaitan dengan politik, kondisi politik di zaman itu, atau bisa berkaitan dengan aspek budaya. Sebenarnya banyak karya-karya sastra yang berkaitan dengan historis. Anggaplah misalnya karya sastra yang dituliskan oleh D.H. Lawrence yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, kemudian ada karya-karya novel yang dituliskan oleh Joseph Conrad yang berkaitan dengan masa infansi oleh orang-orang Inggris, orang-orang Eropa ke Afrika ketika mereka menempati wilayah Afrika untuk mengambil yang disebut sebagai sumber daya alam mereka. Jadi itu sebenarnya berkaitan dengan histori pada waktu tertentu. Oke, kemudian sistem politik yang pernah dikritisi oleh George Orwell yang berkaitan dengan 1984, 1984. Nah, itu banyak digambarkan di dalam karya-karya sastra. Termasuk diantaranya adalah karya sastra, novel, dan ternyata bisa juga dilihat dari puisi. Nah, ini kita bisa melihat dari beberapa puisi yang berkaitan dengan historis. Jadi ternyata puisi itu tidak hanya berkaitan dengan based on the experience, the experience or expression of the author, but also sometimes poetry can deal with the historical background of the particular era or particular time. Oke, jadi puisi itu juga ternyata bisa dituliskan atau bisa menggambarkan tentang kondisi sosial tertentu di masa di periode atau di masa-masa tertentu, seperti halnya karya-karya sastra di abad pertengahan, karya-karya puisi yang ditulis oleh John Milton, itu banyak berkaitan dengan aspek keagamaan. Kemudian karya-karya sastra yang ditulis oleh si Elizabeth Barrett Browning tentang puisi-puisi yang dituliskan itu berkaitan dengan sistem tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat
Inggris pada masa revolusi industri. Jadi puisi itu bisa dijadikan sebagai bentuk kritikan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya puisi itu bisa menceritakan tentang aspek historis di zaman dulu. Okay, the next point, in order to understand widely about the explanation, we can see about the historical view in some poems. For the first example is about Impromptu on Charles II. Nah, ini ada contoh puisi yang ternyata berkaitan dengan historis. Jadi si Rochester ini menulis puisi tersebut berdasarkan historis. Okay, God bless our good and gracious King, whose promises none relies on, who never said on pulling things, nor even did a wise one. Oke, jadi ini kita bisa melihat dari karya sastra ini yang ditulis oleh Rochester, ternyata ini berkaitan dengan historis. Oke, in historical context, Pope's target is about particular George Tute's court at UN universal institution in which power leads to the courting of favor. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan pemerintahan Charles II. Oke, jadi kalau kita melihat dari judulnya itu sudah menggambarkan tentang sosok pemerintahan, sosok si Charles II itu sendiri pada masa tertentu, pada masa pemerintahannya. Okay, next point, lines extends similarly beyond Charles II, his immediate target to a type of leader who retains power by neutralizing rather than satisfying the demands made upon him. For some poems, however, the historical context is so much a part of their texture as to be inseparable from the meaning. Okay, so we can see about the lines whose promises none relies on, and then who never said a foolish thing, nor ever did a wise one. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, sebenarnya sudah berkaitan dengan by the leader who retains power by neutralizing rather than satisfying. Jadi ini adalah ilustrasi tentang Charles II di zaman itu. Kemudian yang kita bisa melihat dari penjelasan selanjutnya, historian generally view Charles II as shrewd, self-indulgent, and then not always a scrupulous king who reign in the difficult time. Jadi si Raja Charles II ini memerintah pada masa-masa sulit waktu itu, whose political skill enable him to survive variety of challenge to his power. Dengan sistem politik di zaman itu yang membuatnya dia harus berjuang karena memperjuangkan rakyat-rakyatnya pada masa itu. Kemudian the next point, researchers actually Cottrans managed to convey certain of Charles' qualities. So this is the illustration of qualities of the Charles who never said a foolish thing, and then nor ever did a wise one. Well, the book actually illustrated about the qualities of Charles II at that time, who tried to survive under the variety of challenges at the time. Jadi dia harus punya skill untuk berjuang pada masa itu. So actually Rochester want to describe about the qualities of Charles II at that time. Okay, and then the next point, jadi ini ilustrasi tentang Charles II waktu itu yang digambarkan oleh Rochester. Dari kualitas kepemimpinannya seperti apa bisa terlihat dari baris ketiga dan keempat. Okay, so move to the next example from Walt Whitman, an American poet. Oh, Captain, my Captain, written around
early 19th century, a few months after close of the Civil War, is an instance of a poem can be properly understood only when the historical background is known. Ya, jadi beberapa puisi yang dituliskan oleh para pengarang itu ternyata baru bisa dipahami ketika kita menelusuri aspek sejarahnya dari sama dengan Kapten, My Captain yang dituliskan oleh Walt Whitman ini. Nah, menurut para kritikus sastra, para sejarawan bahwa puisi ini baru bisa dipahami Oke, jadi puisi ini bisa dipahami ketika kita menelusuri aspek historisnya. Kalau hanya dimaknai begitu saja tanpa melihat ke belakang, melihat perspektif sejarahnya, kita tidak bisa memahaminya secara mendalam. Oke, the next point. So this is the illustration of the poem. Captain, my captain, our fearful trip is done. And then the ship has weather, wreck, the prize without is wound, and then the part of near. Jadi yang saya tandai di sini adalah bagian yang menjadi analisis, yang menjadi poin penting dalam analisis. And then the next point, pollen cold indeed. Nah, kalau kita melihat di sini, sebenarnya si Walt Whitman ini menganalogikan ilustrasi tentang kapten. Jadi sebuah kapten kapal yang jatuh, kemudian kedinginan dan mati. Nah, analoginya adalah sama ketika kepemimpinan si Oke, jadi dianalogikan seperti kepemimpinan Abraham Lincoln sebagai presiden di masa itu yang akhirnya meninggal. Nah, itu dianalogikan seperti itu. Jadi si Whitman ini menggunakan metafor dengan mengatakan, Captain, my captain. Jadi kapten yang dianalogikan di sini adalah Presiden Abraham Lincoln yang meninggal. Sementara kapten yang ada di dalam puisi tersebut adalah jadi dianalogikan sebagai pemimpin atau sebagai pengemudi. Jadi seorang pengemudi kapal. Nah, ini sama dengan si Abraham Lincoln sebagai seorang pemimpin negara. Si kapten tersebut meninggal sama dengan Abraham Lincoln yang meninggal. Jadi itu adalah representasi dari Abraham Lincoln. The imagery makes it clear that Whitman's speaker is a sailor, and the poem conceivably could be read as the lament of the anonymous seaman for his fallen captain. Jadi seorang pelaut yang tidak disebutkan namanya, sebenarnya pelaut tersebut adalah representasi dari Abraham Lincoln. The year is 1865. The assertion in the opening lines, our fearful trip is done. Ini tadi di bagian pertama, our fearful trip is done. Actually refers to the end of the long trial of Civil War. Jadi ini akhir dari masa perang pada masa itu. Our fearful trip. Jadi fearful trip itu masa perang yang sudah berakhir. And that captain represent Abraham Lincoln. Jadi kapten itu yang tadi yang terbunuh, yang jatuh, itu merepresentasikan Abraham Lincoln yang terbunuh pada masa itu. Assassinated on Good Friday at the time. Jadi seorang presiden yang terbunuh pada masa itu, pada masa tahun 1865. Okay, then explain this historical fact impose certain constraint on how the poem and its allusion are to be understood. Okay, so actually the author or Whitman's as the poet actually uses some metaphorical style to illustrate about the
famous figure at the time. Abraham Lincoln as the representation of, can be represented by the captain at the time. Jadi direpresentasikan oleh kapten. Itu kan kalau misalnya kita melihat itu kan ibaratnya sama. Jadi seorang pengemudi kapal itu kan keselamatan ada di tangannya. Sama dengan si Abraham Lincoln, dia seorang pemimpin. Jadi dia memimpin sebuah negara. Jadi kalau misalnya dia terbunuh, maka di dalam masyarakat tersebut otomatis boleh jadi akan kacau. Sama dengan kalau si kapten itu jatuh, jadi mereka akan merasa ketakutan di atas kapal. Okay, the next point, the ship is question becomes metaphorically a ship of state. Okay, as we have mentioned before, that actually the illustration of my captain actually illustrated about the ship of state. Jadi ini penjelasannya di bagian poin keempat, bahwa the ship in the question becomes metaphorically, jadi menggunakan bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa perbandingan. Jadi diibaratkan si kapten tersebut diibaratkan Abraham Lincoln diibaratkan sebagai seorang kapten kapal laut. The next point, which Lincoln as the captain has guided finally to port sampai ke pelabuhan. And then the price line 2, we can see about the second line. The ship has weather every wreck. Jadi dia ketika kapal itu sudah sampai, maka otomatis dia akan the price will shout is won. Jadi semacam kayak ada rasa bangga ketika sudah sampai di pelabuhan. Sama dengan ketika sebuah negara itu dipimpin dengan baik dan sampai pada tujuannya, maka negara itu akan berhasil. Atau diilustrasikan sebagai the prize in the line 2, peace and national unity. Ketika sebuah negara itu mencapai tujuannya, maka mereka akan merasa aman, kemudian bersatu, kemudian menang. Nah, ibaratnya sama dengan si kapal itu ketika sudah sampai di pelabuhan, berarti kan sudah berhasil menjangkau atau menerjang badai yang ada di dalam lautan yang luas. Okay, then but Lincoln sliced and cold and dead. Kan tetapi tidak kalau dilihat di sini about this metaphorical perspective. Jadi Lincoln itu sendiri, Abraham Lincoln itu tidak sampai membawa negara itu ke dalam keamanan, national unity, because he was died. Dia meninggal karena terbunuh. The sailor who speaks and who seems to be identifiable with Whitman himself has weathered worse in his captain. Ya, jadi selanjutnya di bagian ini dijelaskan bahwa dia meninggal, fallen, jatuh ke dalam air yang sangat dingin, kemudian meninggal, sama dengan si Abraham Lincoln yang mati, kemudian yang terbunuh, kemudian mati. Oke, jadi jelas sekali ya analoginya bahwa si Abraham Lincoln itu, cold itu sebenarnya menggambarkan bahwa si Abraham Lincoln itu terbunuh, kemudian mati. Oke, the next point. The next example is about on the late massacre in pavement. Nah, ini juga salah satu contoh puisi yang berkaitan dengan historis. Ketika kita mau memahami lebih dalam tentang puisi ini, sebenarnya puisi ini berkaitan dengan masa sekitar abad pertengahan. Jadi masa sekitar abad pertengahan itu pada masa John Milton. Jadi masa kepengarangan John Milton. Okay, the next point we can see about this at the first line. Oh Lord, I slaughtered saints whose bones. Sebenarnya ini masih menggunakan bahasa-bahasa abad pertengahan. Jadi ada kata-kata, ada kosakata yang menggunakan bahasa-bahasa pertengahan karena John Milton sendiri adalah seorang pengarang di masa abad pertengahan. Okay, the next point about this, actually this poem illustrated about
the late massacre in Piedmont. Jadi ada semacam pembantaian di masa itu, pembantaian yang terjadi di Italia. Ini terjadi were all that the Italian pills, jadi pembantaian yang terjadi di wilayah Italia. Ketika kita melihat sejarah, when we try to see or trace about historical background at that time, we can find the conflict between many people at that time, especially in religious aspect. Jadi ada konflik antara kaum agamawan waktu itu, antara Katolik dengan Protestan. Okay, so let us see about the illustration. The historical dimension in the sonnet. Jadi ini adalah bagian sonnet yang dituliskan oleh John Milton. Sekitar, kalau kita lihat di sini, sekitar abad the late, awal abad ke-17. Okay. The historical dimension in the sonnet on the late Massacre in Piedmont by John Milton. The larger context is religious, as we have mentioned before. That actually this is the illustration about the conflict in religion, and then the focus is on the continuing tension. So actually there is like a tension between Catholics and Protestants throughout much of the 17th century between Catholics and Protestants that led to outrage on both sides. Oke, jadi ada semacam ketegangan atau konflik-konflik yang terjadi pada masa itu, pada masa abad ke-17. Ya, ini sudah masuk abad ke-17 pada masa dituliskannya karya ini. Jadi si John Milton itu sendiri posisinya berada di Italia, kemudian menyaksikan konflik tersebut, sehingga dia menuliskan karya sastra tersebut dalam bentuk On the Late Massacre in Piedmont. Jadi dia menuliskan tentang pembantaian yang terjadi di Piedmont di wilayah Italia. Okay, so the next illustration, On the Late Massacre in Piedmont reflect the Catholics and Protestant tension. Actually illustrated about a particular occasion was the massacre of the Waldenses of the oldest Protestant states, named after an early leader, Peter Waldo, and officially excommunicated from the Catholic Church in the 13th century for heretical belief. The Waldenses, and although they had been permitted freedom of worship, they lived uneasily among the Catholic Piedmontese and supporters of the slope of Western Alps in northern Italy. Jadi ada semacam konflik yang terjadi di antara kedua sekte tersebut, antara Protestan dengan Katolik, yang sebenarnya Katolik itu jadi sebenarnya ada kaum, jadi kayak ibaratnya kita mengatakan bahwa sekte tertua dari Protestan itu bernama Waldenses. Jadi itu yang berkaitan dengan masa yang menggambarkan tentang ketegangan pada masa itu. Jadi ada permasalahan atau konflik yang terjadi di antaranya. Walaupun sebenarnya mereka sudah mengizinkan mereka untuk semacam kebebasan dalam beribadah, kemudian hidup berada di sekitaran wilayah orang-orang Katolik, akan tetapi tetap saja terjadi konflik. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa sebenarnya ada tadi di lirik tersebut berada di Alpine Mountain School. Saya mencari tentang nama pemimpin yang ada di masa itu. Ternyata tadi saya tidak digambarkan. Oke.
Jadi sebenarnya jadi di sini kan terlihat bahwa in northern Italy, jadi di wilayah Italia Utara itu kaum Walder di wilayah Italia Utara dikucilkan, adalah kelompok yang dikucilkan dari gereja. Tadi sambungannya. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok yang dikucilkan, uncommunicated from Catholic Church, walaupun sebenarnya mereka diberikan kesempatan untuk beribadah, mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Kemudian konflik tersebut sebenarnya selesaikan oleh ada seorang raja yang bernama pemimpin yang namanya Charles Emmanuel II. Jadi Charles Emmanuel II kemudian melakukan semacam perdamaian di antara keduanya. Jadi dia mendamaikan untuk menghindari pembantaian tersebut, untuk mengurangi pembantaian tersebut yang terjadi di wilayah Italia Utara. Oke, selanjutnya. Jadi kalau secara historis itu sebenarnya jadi kaum Waldens dari sekte atau the oldest Protestan sekte itu dibantai. Jadi kita bisa melihat dari sini, dari puisi ini, bahwa sebenarnya ini lebih banyak berkaitan dengan pembantaian, karena dari segi judulnya kita bisa melihat bahwa berkaitan dengan pembantaian terhadap kaum the oldest Protestant sects. Waldes yang di sana dikenal dengan namanya Waldensis, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu dinamakan Waldens. Ya, Waldensis of the olden Protestant text that actually get like mistaken in Piedmont at that time in northern Italy, di bagian Italia. Kemudian setelah itu jadi ternyata sempat didamaikan oleh seorang pemimpin. Nah, inilah yang menjadi bagian dari historical background of the poem. So the case at the time actually is the part of historical background of the poem that John Milton himself actually has had our experience about the illustration or about the case, about the event in Italy at the time. Jadi ilustrasinya ini sebenarnya, ilustrasi dari puisi ini sebenarnya dialami sendiri oleh John Milton yang terjadi di wilayah Italia pada masa itu, karena si John Milton itu sendiri pernah mengunjungi negara Italia. Kemudian pada saat terjadi kekacauan di sana, jadi dia berada di sana di negara Italia. Nah, si John Milton itu sendiri adalah salah satu tokoh yang sangat religius, salah satu pengarang yang sangat religius, dan kemudian kebanyakan karya-karya yang dituliskannya itu adalah berkaitan dengan keagamaan, termasuk diantaranya adalah Paradise Lost, Paradise Regained. Jadi Paradise Lost itu berkaitan dengan mengambil referensi dari Bible. Nah, kalau yang di puisi ini the late massacre in Piedmont ini mengambil referensi dari kekacauan yang terjadi di negara Italy. Nah, kalau yang tadi puisi yang sebelumnya itu yang berkaitan dengan Whitman itu sebenarnya adalah semacam elegi. Elegi itu adalah puisi yang berkaitan dengan kesedihan atau berkaitan dengan istilahnya mourning poem, tentang puisi-puisi yang berkabung, mourning poem. Jadi puisi yang berkaitan dengan kesedihan tentang kematian Abraham Lincoln
dan sebenarnya juga adalah salah satu puisi yang mau menyampaikan tentang Abraham Lincoln itu supaya bisa diperingati setiap tahun pada saat kematiannya. Jadi itu adalah bagian dari elegi. Jadi banyak puisi-puisi di zaman pertengahan itu yang berkaitan dengan elegi. Elegi itu sendiri adalah puisi yang berkaitan dengan kesedihan atau puisi yang berkaitan dengan puisi-puisi berkabung. Kalau ode itu berkaitan dengan puisi-puisi kebahagiaan atau seremoni atau misalnya tentang upacara pernikahan, upacara kebahagiaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bahagia-bahagia. Kalau elegi itu berkaitan dengan kesedihan atau kematian. Nah, jadi puisi Oh Captain My Captain itu berkaitan dengan puisi kematian untuk mengenang Abraham Lincoln. Okay, so this is, there's the 3 example of poem actually illustrate widely about the historical background at the time, historical perspective during the poem was written by the author. Nah, sebenarnya puisi-puisi juga yang berkaitan dengan puisi historis itu juga ditulis oleh versi Wesley. Jadi di situ juga digambar oleh versi itu dia menulis tentang dia terinspirasi dari John Milton. Jadi puisi yang dituliskan oleh John Milton tentang kekacauan yang ada di Italia. Nah, ternyata ditulis juga oleh versi Wesley yang bersetting di Inggris. Oke, judulnya itu The Man of London kalau tidak salah. Yang sebenarnya dia terinspirasi dari John Milton tentang pembantaian yang ada di Italia. Kemudian si Percy juga menulis puisi yang terinspirasi dari John Milton yang berkaitan dengan pembantaian atau kekacauan. Sebenarnya dia lebih mengarah ke kekacauan yang ada di Inggris. Okay, so the last one is about the last one. Okay, so what we can conclude from the explanation about 3 example of the poem. Yeah, Milton, and then Whitman, Rochester Pope, and other poets like Percy Shelley, and then Burwell's are writings of the specific event and personalities of their own time. Okay, so related to the previous explanation that the relationship between poetry and history, actually sometimes some poems sometimes illustrate about a particular era or particular period. Jadi kalau kita mau melihat puisi, ada beberapa puisi, atau kita mau mengkaji puisi, ada beberapa puisi yang ternyata baru bisa dipahami ketika kita menelusurinya dari aspek sejarahnya. Sama dengan tadi, Oh Captain, My Captain itu, kalau kita hanya membaca puisi tersebut itu sulit untuk diperoleh maknanya secara luas. Paling kita hanya mengira bahwa itu berkaitan dengan orang yang berlayar, kan tetapi setelah kita telusuri sejarahnya, kenapa sih sampai si Whitman itu menulis. Jadi si Whitman itu adalah salah satu penulis Amerika yang sangat terkenal, dan dari karyanya Oh Captain, My Captain itu akhirnya dia disebut sebagai salah satu tokoh penulis yang paling terkenal yang masuk ke abad ke-19 berkat karyanya Oh Captain, My Captain tersebut. Jadi dia sampai menuliskan karya tersebut, dan ternyata setelah kita telusuri melalui sejarah, karya itu
sebenarnya dianalogikan dengan kematian si Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika pada masa itu. Kalau kita tidak menelusuri sejarah, mungkin kita hanya beranggapan bahwa puisi itu hanya berkaitan dengan tentang kisah-kisah perjalanan yang berada di laut. Ternyata setelah ditelusuri secara luas, ternyata itu berkaitan dengan kisah pemerintahan atau masa pemerintahan Abraham Lincoln, masa kematiannya pada saat terbunuh waktu itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya juga John Milton. Kalau kita melihat dari karya sastra John Milton yang tadi tentang pembantaian yang ada di Italia, kita akan memahami lebih luas ketika kita membaca sejarah pembantaian yang ada di Italia pada masa itu. Kemudian kita lihat bagaimana John Milton itu menuliskannya di dalam karya. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara historis, ada beberapa puisi yang ternyata memiliki kaitan erat dengan historisnya, the specific event or personalities of their own time. Jadi ada specific event sama dengan Whitman tadi berkaitan dengan masa pemerintahan. Jadi event specific event during the reign of Abraham Lincoln. Kalau John Milton, the specific event about the historical background between Catholic and Protestant in Italy. Oke, jadi ada beberapa event-event tertentu yang ada di dalam karya sastra yang digambarkan. Jadi itulah yang berkaitan dengan historis. Jadi next point, the last one is about they may also return to an early historical period for their materials, with the result that as a reader must be willing to assume to for historical awareness one relating to the own historical moment, and the other to that the other period evolved. Jadi kadang-kadang ada pengarang yang juga melihat sejarah ke belakang kemudian dituliskannya seperti apa karya itu, seperti apa historis itu tergambar di dalam karyanya. Ada juga si pengarang yang menuliskan karya sastra pada saat dia berada di dalam masa tersebut, sama dengan si Charles Dickens, walaupun sebenarnya juga berkaitan dengan historical background of industrial revolution, dia berada di masa masa revolusi industri tersebut. Kemudian kalau kita membacanya sekarang, kita bisa saja menelusuri historical background of the author or historical background of social life at the time. Jadi bisa langsung dua-duanya masuk historical background of the author during the literary works was written by the author, and then historical background of the specific event at the time or specific social reality at the time. Bisa dilihat dari historical background of society or historical background of other. Oke, jadi ada beberapa hal penting bisa ditelusuri dari perspektif particular event or the particular event of the historical background of the other. Okay, so I think that is enough from me. Thank you very much. Any question? Ada pertanyaan? Related to history, jadi saya hanya menyampaikan sedikit tentang itu aja, hanya ilustrasi singkat tentang historical background. Aspect of history in some literary poems, in literary works, especially in poems. Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas tentang hubungan antara pengarang, authorship, hubungan antara kepengarangan dengan karya puisi. Kemudian yang selanjutnya hubungan dengan society, how the social life can be written in literature, especially in poem. Kemudian yang selanjutnya tentang psikologi. Jadi yang saya angkat tadi itu cuma 3. Jadi yang berkaitan dengan sejarah, tentang sejarah pembantaian yang ada di Italia. Kemudian juga masa pemerintahan Charles II. Kemudian juga tentang kematian atau elegy poem, puisi-puisi tentang berkabung atau puisi-puisi ratapan yang diperuntukkan kepada Presiden Abraham Lincoln. Jadi itu berkaitan dengan sejarah ya. Okay. Actually there are so many example in this book. Jadi ada banyak contoh sebenarnya, tapi saya hanya mengambil 3 saja.
Oke, ini ada pertanyaan? Jadi ini pertemuan terakhir ya bagi kita untuk untuk tugasnya nanti. Atau ada pertanyaan sebelum saya bahas tugas UAS? Any question? Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Introduction by Ruth Meiler, Robert Greene. Untuk tugasnya nanti, jadi kalian bisa mengambil kembali contoh puisi yang ada di dalam buku ini. Kemudian lebih jauh, jadi satu contoh puisi saja. Satu contoh puisi, apakah mau mengkaji misalnya dari Poetry and Society, atau dari contoh puisi poetry, atau contoh puisi Poetry and Psychology. Jadi bebas. Oke, jadi dalam buku. Jadi kalian tinggal menentukan apakah mau mengkaji hubungan antara puisi dengan masyarakat atau hubungan antara puisi dengan psikologi atau hubungan antara puisi dengan pengarang dengan sejarah. Jadi buku ini. Kalaupun misalnya kalian mau melanjutkan analisis yang saya pernah jelaskan, mengambil salah satu puisi kemudian dilanjutkan analisisnya boleh. Jadi satu contoh puisi saja, kemudian dianalisis berdasarkan perspektifnya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau mengambil dari Between Poetry and Society, boleh ambil salah satu contoh puisi yang berkaitan dengan society. Atau misalnya Between Poetry and History, berarti kalian mengambil puisi yang berkaitan dengan history. Kemudian nanti dikumpul melalui email. Jadi itu adalah tugas akhirnya. Kemudian jangan lupa untuk kalau mengambil puisinya tersebut, kalian tulis, don't forget to write the page of the poem. Halamannya, halaman berapa? Halaman puisinya. Oke. Have you got the point? Sudah paham? Jadi ada beberapa puisi yang di dalam, kalau misalnya mau mengambil puisi yang agak pendek, itu tidak masalah. It doesn't matter. Bahkan puisi yang 4 baris itu tidak masalah. Yang penting kalian memperlihatkan analisisnya seperti apa, hubungannya seperti apa. Kalau tadi yang saya perlihatkan itu hubungan antara puisi dengan historis, 4 baris, dan Charles itu tidak masalah kalau mau mengambil puisi itu. Jadi at least you can take one example of poem and then you need to analyze about the poem based on its perspektif, berdasarkan perspektifnya, perspektif society kah, atau historis kah, atau outdoor, atau psikologi. Oke, dipaham tugasnya? Have you got the point? Oke, any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? It's clear, Miss. Iya, silakan. It's clear, I think. Oh, saya kira mau bertanya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya kira cukup sekian untuk pertemuan during semester. So this is the last meeting of us in this semester. Jadi ini pertemuan terakhir bagi kita di semester ini. Jadi kita tidak perlu mengganti kelas karena saya rasa materinya sudah cukup. Pun yang berkaitan dengan di materi ini ada beberapa yang belum dijelaskan, tapi setelah saya lihat dari silabusnya itu sudah cukup. Jadi ada perspektif
poetry and perspective, poetry and story society, psikologi. Yang belum itu adalah berkaitan dengan filosofi dan religion. Kalau religion itu tadi sebenarnya sudah hampir masuk ke history. Oke, tidak masalah. Jadi kita tidak perlu melakukan kelas tambahan. Okay, so thank you very much for your attention, for your participation during this semester. Jadi saya minta maaf kalau ada kesalahan selama semester ini. Oke. And then untuk tugas-tugasnya yang kalau misalnya ada yang merasa tugasnya belum dikumpul, silahkan masih diterima, silahkan dikirim tugasnya melalui email. Jangan sampai ada tugas yang kosong karena itu nanti akan mempengaruhi penilaian nilai akhirnya. Oke, thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Thank you so much, Miss. Thank you so much. Thank you, Miss.